janji Allah di surat At-Taubah ayat 20 ya. Kata Allah, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Kata Allah, orang-orang yang beriman lalu mereka hijrah. Ya, hijrah tidak hanya dalam pengertian hijrah tempat ya, tapi hijrah dalam keadaan yang buruk kepada yang lebih baik, keadaan yang baik menjadi yang terbaik. Lalu mereka berjuang. Wajahadu, mereka berjuang dengan mengorbankan harta dan nyawa, raga, tenaga di jalan Allah demi menegakkan agama Allah. Kata Allah, mereka lah yang mendapat a'zamu darajah, surga yang paling tinggi kelak di akhirat. Jadi surga itu makanya tidak sama Pak. Surga itu levelnya beda-beda Pak. Ya, itu kenapa penduduk surga juga tidak sama namanya Pak. Dalam soal Waqiah ada namanya Ashabul Maimanah, golongan kanan, dia masuk surga. Tapi ada namanya As-Sabiqun As-Sabiqun ya. Ya, kelompok terdepan masuk surga. Paling dulu, paling cepat, paling tinggi, paling mewah, namanya As-Sabiqun As-Sabiqun. Kenapa penduduk surga dibedakan oleh Allah? Beda penduduk surga itu dan beda mutu surga nanti memang ditentukan oleh perbedaan jihad masing-masing orang. Maka semakin tinggi ya jihad mereka membela agama Allah ini, maka semakin tinggi pula posisi kebahagiaan mereka di akhirat. Itu kenapa siapa yang as-sabiqun as-sabiqun itu, yang surganya paling mewah, paling cepat masuknya, sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Yang paling banyak yang awal dulu masuk Islam. Sedikit yang kita terakhir sekarang. Bukan berarti kita tidak bisa masuk as-sabiqun as-sabiqun. Cuma kata Allah sedikit, qalilun minal akhirin, sedikit. Maka jadilah kita yang sedikit itu Pak. Masih ada peluang kan? Artinya Allah tidak mengatakan yang as-sabiqun as-sabiqun itu semuanya orang masa lalu. Ya, generasi awal masuk Islam, tidak. Sullatun minal awalin. Memang paling banyak yang awal dulu, tapi ada sedikit yang belakangan hidupnya. Nah makanya kalau kita ingin bergabung dengan as-sabiqun as-sabiqun itu Pak, masuk surga tanpa hisab, ya surganya paling mewah, ya paling tinggi, paling luas, maka pilihannya yang at-taubah tadi. Kita berkorban membela agama Allah, menegakkan agama Allah dengan harta dan nyawa kita. Memang perjuangan itu tidak mudah Pak ya, dia menuntut pengorbanan ya. Karena kita kan kalau berjuang tidak mencari untung dunia Pak. Kalau mencari untung dunia tidak berjuang namanya Pak. Berjuang itu mencari untung akhirat. Dan tidak banyak yang melakukan itu Pak. Kenapa? Karena kita tidak melihat untung akhirat itu nampak. Ya, dengan bisa diukur lah, bisa dikalkulasikan. Kalau untung dunia kan bisa dikalkulasikan. Makanya banyak manusia yang tak tertarik dengan a'zamu darajah tadi. Maka kalau ada orang-orang yang tertarik seperti kita nih Pak, itu manusia spesial tuh Pak. Sesuatu yang tidak tampak, yang tidak terukur, dia percaya dan mengejarnya habis-habisan. Itu kan luar biasa tuh Pak. Dan kita kan dalam tanda kutip, apa yang kita lakukan di uswah, kan tidak dapat apa-apa tuh Pak. Kecuali kita hanya menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, bahkan menghabiskan materi kita. Ya, untuk sesuatu yang tidak bisa dikalkulasikan. Tapi kita percaya janji Allah, a'zamu darajah. Maka tentu dengan semangat inilah sebuah organisasi itu akan tetap eksis. Ya. Bahwa visi kita visi akhirat. Kalau semua kita tidak melihat itu sebagai target yang pokok, maka nanti apapun organisasinya akan turun di jalan tuh Pak. Anggotanya akan turun di jalan tuh. Maka para sahabat tuh kenapa mereka, coba kita lihat Abu Bakar mengorbankan seluruh hartanya, nyawanya, Ali, Utsman, ya Zubair, semua sahabat-sahabat tuh Pak berkorban nyawa. Bahkan ketika Nabi mengirim surat-surat ke raja-raja, namanya Amul Bi'sah, tahun pengiriman ya surat ke raja-raja agar masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah itu semua yang mengirim surat itu Pak, tidak ada yang pulang, semua mati, dibunuh. Tapi surat Nabi ketika selesai ditulis, itu sahabat antrian ingin mengambil surat itu.
Padahal dia tahu tak akan pulang lagi itu setelah membawa surat itu. Kenapa, Pak? Karena dia melihat untung jauh itu. Dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang banyak. Jadi itu yang disebut militansi namanya, Pak. Jadi organisasi itu penting sifat ini, Pak. Tapi kalau kita semua ya ingin mengejar untung dekat, maka organisasi itu kalau tidak akan bertahan lama, Pak. Nah, makanya memang seperti para sahabat itu, ya, memang harus visi kita membangun agama Allah, menegakkan agama Allah, dan yang kita cari itu a'zamu darajah, derajat yang paling tinggi di surga Allah kelak. Ya. Kan para sahabat tidak ada satupun. Utsman bin Affan itu, Pak, ketika terjadi masa pacaklik kan, dia punya bahan ya 1000 onta, ya, atau bahan makanan datang dari Sam dagangannya. Semua tengkulak-tengkulak ingin membeli itu, Pak, dengan keuntungan yang besar, Pak. Tapi Utsman kan tidak mau menjual. Dia bagikan secara gratis kan. Supaya umat Islam ini masih terjamin. Ya, Pak, manusia itu, Pak, kalau mulai kurang makan, kata Nabi, ya kadal fakru ayakuna kufran. Kemiskinan itu akan membawa kepada kekufuran dah. Kalau orang pada baca kak juga galang-galang, cakap jurang, enggak. Makanya benar, maksiat dekat dengan kemiskinan. Itu kenapa para sahabat seperti Utsman itu memang berkorban habis-habisan. Ada cerita pembelian sumur, Pak, ya. Ya. Jadi ini sumur dimonopoli orang Yahudi, Pak. Ya, dan umat Islam butuh air. Sementara satu-satunya sumber mata air dia punya tuh orang Yahudi itu. Maka Utsman tawar. Nggak mau dia jual, Pak. Mau Yahudi kan otak bisnis luar biasa. Nggak mau dia jual. Kata Utsman, beginilah. Separuh sahamnya milikmu, separuh milik saya. 1 hari kamu jual, 1 hari saya jual. Saya beli berapapun kau jual. Saham yang separuh itu. Itu kata Utsman kan, Pak. Dijual sekian ribu dinar, Pak. Nggak ada orang sanggup beli itu, Pak. Utsman beli itu, Pak. Beli sumur. Jadi separuh milik Utsman, separuh milik Yahudi. 1 hari Yahudi jual, 1 hari Utsman jual. Baik. Hari pertama Yahudi jual, dibiarkan. Hari kedua gitu Utsman jual, tak dijual gratis, Pak. Gratis. Akhirnya orang yang mau beli di hari besok nunggu hari jadwal Utsman. Akhirnya Yahudi tak pernah jual beli lagi air itu, Pak. Daripada dia rugi, jual aja lah semua sahamnya lagi. Ya, itu, Pak. Ya. Itu cerdasnya Utsman tuh, Pak. Ya. Nah, jadi memang begitu militansi namanya, Pak. Jadi memang kita ini tidak akan bisa ya membawa organisasi itu menjadi besar kalau militansi anggota tidak ada. Dan militansi anggota itu baru ada kalau visi kita visi akhirat. Ya, bukan visi dunia. Bahkan, Pak, kalau kita mengurus organisasi yang kita seperti ini orientasinya, itu bisa telinga kita bisa panas tuh, Pak. Ya, kalau tidak siap dengan tekanan-tekanan sekeliling kita. Ya. Apalagi dan kegiatan ini kan tidak disenangi banyak orang juga, Pak. Ya, alun CME enak. Kan CME itu kalau tidak tabah-tabah telinga tuh, Pak, ya tidak ada guna umur sana gitu. Alun orang rumah leh. Makanya istri Nabi Nuh itu berkhianat kan? Istri Nabi Nuh berkhianat. Karena mengurus umat 900 tahun tidak pernah dapat apa-apa. Makanya istri Nabi Nuh tidak kuat lagi, dia berkhianat dia karena ada tawaran yang menarik. Dikasih uang sekian oleh ya seseorang yang membenci Nabi Nuh, asalkan dia mau memata-matai Nabi Nuh. Apapun informasi Nabi Nuh dibocorkan gitu. Itu maka dakwah Nabi Nuh itu gagal. Gagal itu karena hambatan besar dari istrinya itu. Ya. Nah, karena memang keluarga akan menjadi salah satu juga, Pak, persoalan. Kita aktif dari pagi sampai sore kadang-kadang begini, Pak. Dan tidak ada menghasilkan apa-apa kan. Nah, tapi memang organisasi ini tidak akan bisa berjalan, ya, tidak akan bisa eksis kalau anggota tidak punya sifat militansi. Dan militansi itu kalau ada kalau visi kita semua visi akhirat. Itu pasti itu, Pak. Nah, dan yang kedua, memang kegiatan kita ini kan arahnya ke masjid ya.
Bagaimana masjid kita makmurkan. Dan itu memang ya kita tidak melihat untung dekat juga, karena kata Allah kan, janji Nabi kan begitu, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Tidak ada satupun ada 7 manusia nanti yang diamankan Allah saat manusia kepanasan di padang mahsyar. Ada 7 manusia yang diamankan. Salah satu dari yang 7 itu rajulun mu'allakun kalbuhu bil masajid, orang yang hatinya terpaut di masjid. Nah kan kita ini usaha kita itu Pak, bagaimana orang jamaah bisa betah di masjid kan, bisa tertarik datang ke masjid. Pada akhirnya hati mereka terpaut di masjid. Pada ujungnya masjid menjadi tujuan mereka sehari-hari. Dan kalau itu berhasil Pak, kata Nabi, man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang menjadi sebab orang berbuat baik, falahu mislu ajri fa'ilihi, dia dapat pahala sebanyak pahala orang yang berbuat baik itu. Bayangkan Pak, berapa banyak orang yang ke masjid gara-gara kita usaha ini Pak. Itu pahala kita akan permanen sampai sampai dia meninggal dunia tuh Pak. Karena kita menjadi jalan dia datang ke masjid ini, menjadi sebab hati terpaut di masjid. Jadi memang tidak ada satupun kegiatan kita ini yang tampak untung dekat. Semuanya hanya untung jauh, yang tidak semua orang mungkin bisa melihatnya. Nah tentu dalam belajar dari sejarah tadi itu Pak, kan kalau kita ini kan menarik orang Pak, membawa orang. Orang-orang awam tidak bisa diajak hanya dengan verbal Pak. Mereka harus nampak bukti, untung lah sederhananya. Itu makanya Khadijah membacking Nabi itu dengan uang. Nabi tidak berdakwah, tidak menghasilkan uang, tapi Khadijah membackingnya dengan uang. Kalau ada orang miskin butuh biaya dia masuk Islam. Ada para budak yang sedang disiksa ingin masuk Islam, dimerdekakan, beli. Abu Bakar juga begitu. Makanya memang Pak Ibu, backing dakwah Nabi itu selalu pengusaha di balik Nabi itu. Ada Utsman, ada Abu Bakar, ada Khadijah, ada Abdurrahman bin Auf ya. Itu artinya Nabi itu di backing para juragan, para pedagang, pengusaha Pak. Kalau ustadz dia tidak punya modal. Modal ustadz ilmu saja, ngomong. Tapi dakwah itu harus di backing, jamaah ini harus dihadirkan oleh pengusaha. Ya, ya. Maka ketua-ketua partai itu harus kaya ada Pak. Karena kalau tidak kaya tidak bisa mendatangkan orang kan. Dia akan berbicara di podium Pak. Siapa mau dengar dia? Ketua partai mana pula didengar orang Pak. Maka didatangkanlah, dikasih kos, dikasih hotel, penginapan. Namun orang tiba, itu mengecek di muka oleh Pak. Tapuk tangan orang terleyong, nak batu, nak keceknya kan. Kan ketua partai dia kan itu Pak. Ini kan mengecek, orang nak mau dengar lah. Nah supaya dengar tu bayi orang lain. Lalu ada hotel orang tu, aku tepuk tangan orang sama-sama kan. Itu puih itu Pak. Ya makanya harus kayu jadi ketua partai Pak. Artinya memang menghadirkan orang untuk diolah dalam tanda kutip, disampaikan kebaikan itu memang perlu stimulus, perlu perangsang Pak. Dan perangsang itu tentu kalau kita punya dana. Dan dana itu memang dalam sejarah itu dari para pengusaha. Makanya kita ini Pak Ibu, memang organisasi kita ini, di belakang kita ini harus ada orang-orang kuat secara finansial. Bukan hanya orang-orang alim kita ini Pak, bukan. Alim saja tidak cukup Pak. Harus ada orang-orang kuat secara finansial yang bisa membacking. Dakwah-dakwah Ustaz misalnya Adi Hidayat, Ustaz ya Saman, ya Ustaz yang ala punya nama besar itu di belakang mereka tuh pengusaha tuh Pak. Jadi mereka kasih bantuan sana sini itu seperti Abdul Samad itu Pak. Itu tidak selalu dari uang dia tuh. Kalau Ustaz kan bagaimana penghasilan Ustaz? Ya, tapi itu ada orang-orang yang kaya di balik itu tuh Pak. Ada kawan kamu kalau di masjid atau di di Pondok Indah itu luar biasa backingan dana mereka tuh Pak untuk dakwah. Itu kenapa misionaris Kristen tuh Pak, kalau dia pergi berdakwah ke pulau-pulau terpencil, itu dibiayai habis-habisan oleh gereja tuh Pak. Maka gereja-gereja itu tak ada yang mewah Pak. Ya. Uang infak atau donasi dari jamaah gereja itu Pak untuk misionaris tuh. Itu maka misionaris itu Pak keluarganya mewah. Itu jangan cerita Pak Yahya Waloni ketika jadi pendeta Pak. Mandi piti Pak. Ya baga limang piti.
Begitulah mereka berdakwah itu, maka disebut jihadnya dengan amwal dulu Pak, baru anfus. Makanya didahulukan amwal dari anfus, harta dari jiwa Pak. Bukan jiwa dan harta, harta dan jiwa. Karena dakwah itu butuh amwal. Ustadz hanya tinggal mengelola saja. Tapi menghadirkan orang, menjamin orang tetap eksis dalam keyakinannya, pengusaha di balik itu. Makanya kita perlu tuh Pak, mencari ya kawan-kawan gitu yang mungkin secara finansial dia kuat. Nah itu kalau secara manajerial tuh Nabi kenapa tadi itu ketika hijrah di Madinah ya dua yang dibangun Nabi itu, selain perjanjian dengan orang Yahudi, dibangun masjid, dibangun pasar di samping masjid. Masjid membangun apa? Spiritual umat, pasar membangun ekonomi umat. Dua-duanya harus kuat Pak. Saleh saja kalau miskin Pak, goyang mikro tuh. Ada? Kaya saja miskin spiritualnya Pak, tidak bisa lah tuh. Dua kor sejalan tuh Pak. Jadi kita mengayakan spiritual orang dengan menjamin isi perutnya, kira-kira begitu Pak. Kalau isi perutnya tidak terjamin, spiritualnya goyang. Gitu. Nah, jadi itu mungkin pandangan saya terhadap organisasi kita ini. Nah, jadi memang untuk eksistensinya memang tidak cukup militansi ya, tidak cukup visi akhirat saja, tapi ada manajerial yang cukup baik dan backingan funding yang memang ya bisa untuk menunjang segala kegiatan kita ini. Ya kita carilah Pak, misalnya siapa orang-orang yang mungkin seperti beliau kan ya mantan pejabat di sebuah lembaga keuangan tuh. Nah, kan pasti beliau punya relasi dengan orang-orang yang dalam tanda kutip yang lagak padek sakunya tuh. Gitu. Nah, biarlah beko yang kamu lah orang Pak RW kan. Nah, kan. Nah gitu Pak pandangan saya terhadap eksistensi organisasi kita ini. Zaman Nabi itu ada kita belajar ekonomi ada namanya itu kebebasan finansial. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu apakah dia termasuk Nabi sendiri gitu ya? Kan dulu kan pengusaha juga, berusaha maksudnya berbisnis. Apakah udah bisa dibilang udah kaya dulu, udah berlebih dulu baru tenang dia berdakwah ya? Atau berbarengan gitu, antara kerja jalan juga bisnis dan juga dakwah jalan juga? Kalau para nabi itu Pak, ketika berdakwah mereka tidak mengurus bisnis lagi. Sudah bebas finansial. Iya, tidak ada urusan bisnis lagi. Karena kan para nabi itu selalu bicara kalau berdakwah kan la as'alukum ajran in ajriya illa 'alallah. Kami tidak minta upah. Kami tidak minta gaji. Jadi para nabi itu pertama dia tidak minta upah bukan karena berarti dia kaya juga. Tapi memang dakwah mereka bukan mencari kekayaan ya. Nah, yang kedua memang ada backingan dari belakang. Kalau Nabi kena ada backing Khadijah, ada sahabat Abu Bakar. Jadi kalau kurang-kurang dalam pengertian belanja Nabi, ya ada backingan. Itu maka Nabi tidak menerima sedekah, tidak menerima zakat. Coba bayangkan Pak, Nabi tidak bekerja lagi kan, karena dia siang malam kan. Kalau Nabi Nuh kan begitu, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Saya berdakwah lailan, malam dan siang. Artinya tidak ada waktu. Semua waktunya dihabiskan untuk berdakwah. Ya, itu kenapa istri Nabi Nuh itu kemudian berkhianat karena Nabi Nuh tidak ada pembacking. Tidak ada backing finansial Pak. Maka Nabi Nuh itu agak 80 orang sudah Pak, 900 tahun. Bayangkan Pak. 950 tahun berdakwah 80 orang cuman. Karena backing finansialnya kurang Pak. Ya, nah, sementara yang mau mengikuti dakwah ini sebenarnya kan orang-orang dalam tanda kutip yang lemah, araziluna, ya, wa manaraka allazina wa manaraka ittaba'aka ilahum allazina araziluna badiyar ra'i. Pengikut Nabi itu orang-orang rendah.